Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa taiman rahimakumullah, sabadana urang ngabahas ngeunaan hukum memakan yang halal dan yang baik dalam ajaran agama, maka itu termasuk pada maqasidus syariah, tujuan dari adanya syariat, yaitu untuk hifdun nafsi, menjaga jiwa. Jadi ngajaga jiwa teh lain tinu tibahayaeun hungkul teu barang dahar oge, eta ngajaga jiwa. Maka lamun orang tidak makan karena ingin membunuh diri atau menganiaya dirinya, dia berdosa. Da awak urang mah lain urang gitu. Awak urang mah titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Maka ku Allah Subhanahu wa taala dipiwarang supados dijaga, dimandian, diberesihan. Kan dugikeun ka jadi ibadah sanajan ngan ukur ngagolep. Golop itu teh jantan ibadah, karena memang awak urang teh titipan lain urang. Maka lamun jama aya anu sampai menganiaya dirinya, badannya sendiri, itu dirindungi di dalam Islam, bahkan di dalam bukannya dina undang-undang hukum positif urang. Lamun aya seseorang misalnya menganiaya batur, kan bisa ditewaknya. Mun seseorang menganiaya dirinya sendiri, ditewak moal. Aya nama tong wakama menganiayanya nyiwit batur wae atawa ngadelek, itu bisa dilaporkan dengan pasal pencemaran baik. Perbuatan yang tidak menyenangkan. Komo lamun pisanan nepikeun ka nyiwit batur. Tewak cenah, ieu nganyerikeun ka urang. Terus aya jelema nyiwitan sorangan tewak mah. Manya senabi rek ngalaporkeun abi. Nah, jadi di dalam hukum positif sepengetahuan saya tidak dilindungi gitu, tidak dilindungi. Numpun coba bunuh diri henteu. Tapi di Islam mah dilindungi. Sampai ketika orang yang menganiaya dirinya sendiri bahkan sampai membunuh diri, dia itu berdosa dan akan dihukum dengan cara dia bunuh diri. Jadi anu menjatuhkan diri dari gunung, dari jurang, dia di nerakanya akan disiksa demikian. Anu bunuh diri kusabab nuang racun, nah eta kitu teras akan dibunuh dengan meminum racun dan seterusnya. Karena dalam Islam diri manusia itu dijaga, karena dia titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya sendiri. Nah, kemudian watimah rahimakumullah, kalau misalnya kemarin itu menjaga dirinya dengan memakan makanan yang halal dan sudah pasti baik, maka kebalikannya tidak boleh memakan makanan yang haram, karena itu buruk untuk tubuh manusia. Tesapati-pati Allah ngaharamkeun suatu makanan kecuali memang itu tidak baik bagi manusia, kotor, bangkai, darah, daging babi, kemudian yang disembelih dengan bukan karena cara dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teh karena ada perbuatan yang menyebabkan kepada keburukan bagi diri manusia. Nah, maka yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga diri itu adalah melindungi diri dari gangguan orang lain. Jadi ya sebatna hifdun nafsi nate dari gangguan orang lain. Kenapa? Karena tingkat tertinggi dari penganiayaan itu kepada orang lain adalah dengan menghilangkan nyawa. Nah, dalam sejarah permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara itu dalam mengurus
warganya itu sebenarnya bermuara pada dua. Satu kelaparan, nuka dua keamanan. Tak wes negara mana wae oge loba kene uruskeunana kalaparan jeung keamanan. Negara-negara maju aya gelandanganana. Aya ngan di ditu mah gaya ngaranna homeless. Di urang mah galandangan. Nah, itu ada kalaparan. Cuman beda treatment hungkul. Beda memelihara na kumaha. Di urang mah jelas dina undang-undang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Betak teu beak-beak cenah da dipelihara. Maksudnya diurus oleh negara, di tanggungan negara. Nah, itu yang kedua adalah masalah keamanan, baik itu keamanan dari dalam negara itu atau dari luar. Kalau dari dalam, dari warga-warga negaranya itu sendiri sebenarnya bermuara pada ketidaksejahteraan, termasuk tadi kelaparan. Da moal aya orang yang mau berbuat ngarampok ngabega lamun beunghar mah nanaonan nya, lamun loba duit nya, lamun loba harta justru kusabab hese mencari pekerjaan, tuntutan lapar untuk anak istri. Nah, mereka sampai berani melakukan kejahatan dari kesejahteraan akibatnya teh. Nah, yang kedua dari keamanan itu juga dari keamanan luar, keamanan yang berkaitan dengan menjaga dari serangan musuh di luar negara. Nah, eta teh ku Allah Subhanahu wa taala teh geus diterangkeun dina surah Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-shaib. Cek Allah teh fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan pengurus rumah ini, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum, yang dia telah memelihara mereka, memberi makan mereka dan juga mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Di eta kalau mah sederhana, naon cenah ibadah. Banyak ku ibadah hungkul aman negara sejahtera, sok kan mata orang sadayana teu yakin ka Allah teh kitu. Tapi lain hartina teu ikhtiar oge. Jadi tetap yang paling pokok mah dengan beribadah dalam spektrum yang luas, bukan hanya sekedar ibadah-ibadah mahdoh. Tapi dikersakakeun lamun ku ibadah mahdoh wae oge, Allah mah pasti ngajamin. Sapertos nalika Siti Hajar jeung Nabi Ismail, yang penting mah taat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, ternyata rezekinya itu datang dari berbagai arah, dari berbagai negara, semuanya datang ke sana. Sehingga Mekah yang dulu tanah yang gersang, tidak ada air atau sesuatu tangkal hiji-hiji acan, ternyata sekarang berkembang sebagai negara yang dengan jumlah pemasukan itu besar per tahun. Nah, iwatimah rahimakumullah, maka di ayat yang ke 178 dan 179 surah Al-Baqarah kita membahas tentang tadi berkaitan dengan menjaga keamanan diri manusia. Nah, iwatimah rahimakumullah, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Al-khurru bil khurri. Nah, orang merdeka dengan orang merdeka lagi. Wal abdu bil abdi, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya lagi. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan lagi. Paman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang dimaafkan dari saudara yang menjadi korban pembunuhan tersebut, fattiba'un bil ma'rufi, maka ikutkanlah dengan kebaikan
wa adaun ilaihi bi ihsan, dan penuhilah diatnya itu dengan cara yang baik. Dzalika, yang demikian itu, tafifum mirabbikum, keringanan dari Tuhan kalian, warahmatun, juga kasih sayangnya. Pamani atada ba'da dzalika, maka barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, falahu adzabun alim, maka baginya siksa yang perih. Walakum, dan bagi kalian, fil qisosi hayatun, dalam pelaksanaan kisos itu ada penjaga kehidupan, keberlangsungan kehidupan, ya ulil albab, wahai orang yang menggunakan akal dan hati nuraninya, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kisos itu menurut bahasa artinya melakukan sesuatu yang serupa. Karena minate kisos. Jadi lamun misalnya indit, ngilu indit, kemudian balik dibales, teh namina teh kisos. Nah, Ar-Raghib itu mengatakan diambil dari kata koso yang berarti mengikuti jejak. Nah, berarti lamun dalam pengertian Ar-Raghib mah kisos itu mengikuti jejak. Ai mengikuti mah berarti ada yang lebih dulu kemudian diikuti dari belakang. Tak lamun misalnya membunuh, dibunuh lagi, berarti mengikuti jejak. Nah, dalam jinayat atau tindak pidana, kisos merupakan had atau hukuman bagi suatu pembunuhan atau penganiayaan dengan hukuman yang serupa. Nah, jadi di dalam Islam itu ada hukuman yang ditentukan oleh hakim, takjir. Tapi ada yang sudah ditentukan langsung oleh Al-Quran, seperti had untuk pembunuhan. Had untuk pembunuhan. Nah, ya teh mun di emutan mah, jadi kenapa Allah sampai menentukan langsung hukuman bagi perkara-perkara tertentu seperti pembunuhan? Karena penyakit ieu moal bisa leungit di mana wae oge kajaba lamun melakukan hukum kisos. Sok we. Di Indonesia, tong Indonesia, Jakarta itu dalam waktu rentang 6 bulan itu sudah terjadi sekitar 60 pembunuhan. Tahun baretonya 2012-an. Ayeuna lamun satahun sabaraha? Tadi sa Jakarta. Lamun sa Indonesia bayangkeun berapa tingkat pembunuhan yang terjadi. Aya anu sengaja, tidak sengaja, berencana, ya, sehingga keluarga wae berencana. Nah, itu semuanya terjadi karena masalah-masalah yang sakapeung mah nya sepele itu. Kenapa? Karena tidak adanya penjaminan atas nyawa seseorang. Jadi jaminanna teh lain tinu korbanan jamin teh, tapi jaminan itu terasa kepada orang yang menjadi pelakuna. Bukan pelaku teh tidak melakukan perbuatan pembunuhan itu karena dia merasa takut dengan hukuman yang ada. Nah, pokoknya seueur pisan perkara-perkara pembunuhan. Nu terkenal aya nu kopi sianida. Jessica nya batur mah robusta ieu mah sianida. Jadi Jessica aya. Jadi kasus pembunuhan berantai anak. Terus terakhir kemarin di Nagreg tentara membunuh orang yang korban laka lantas. Nah, itu teh seperti murah gitu nyawa teh. Karena memang mereka tidak merasa dilindungi dan tidak merasa takut. Nah, oleh karena itu wa timar rahimakumullah ku Islam ditentukan langsung ku Allah sabab penyakit eta naon beresna ku Allah Subhanahu wa taala kisos. Perjinahan pun juga demikian, ku Allah ditentukan langsung hukumna karena memang ku aturan manusia mah itu teu beres-beres, malah nepikeun ka aya anu didagangkeun sagala perbuatan perjinahan. Nah, kalau di dalam jinayat adalah had atau hukuman bagi suatu pembunuhan atau penganiayaan dengan hukuman yang serupa.
Nah, di ayat di surah An-Nisa nya wa katabna fiha alaihim anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal uduna bil uduni wasinna bis sinni wal juruha kisos. Kami telah menetapkan hukuman kisos pembalasan itu bagi orang yang membunuh, menghilangkan suatu nyawa harus dihilangkan lagi. Demikian pula yang melukai mata harus dilukai matanya, yang melukai telinga dilukai telinganya, bahkan sampai luka sekalipun kisos itu juga bisa dikisos. Misalnya nanti kacolok atau misalnya teh rahet itu bisa dituntut gitu. Maka iwatimah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu menjaga jiwa seseorang dengan aturan agama. Nah, dalam pembunuhan itu menurut para ulama, dan Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsir Ayatul Ahkam ada 3 macam. 1, pembunuhan berencana. Maksudnya karena keluarga berencana wae. Pembunuhan berencana. Berarti ya mah sengajanya. Nah, ini dalam Al-Qur'an itu wa man qatala mu'minan muta'ammidan. Dalam surah An-Nisa, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Dengan sengaja. Yang kedua, ada pembunuhan tidak berencana. Pertama tidak ada niat membunuh, tapi terjadi pembunuhan. Misalnya tehnya heureuy ngeprank barudak ayeuna mah. Anu ukur ngeprank teh alit aya PT ngagoletak maot ngagoletak. Itu kan tidak ada niat untuk membunuh. Misalnya teh ngaruaskeun dor. Aduh jantung maot. Tuh, kan eta teh teu niat teu niat maehan tapi paeh gitu. Nah, itu sibhul amdi, itu mah tidak disengaja, mirip dengan sengajaan. Nah, karena ini mah goer amdi yang terakhir mah tidak disengaja. Eker mana geus ngarahkeun mana teh kana kilinci. Ya jelema leuwat. Beunang ka jelema lain ka kilinci. Atawa misalna teh mana mantul jeblak beunang ka batur. Mun urang mah bahasa aya peluru. Tah, peluru nyasar segala. Mohon peluru nyasarnya. Tah, sampai peluru nyasar menyebabkan kematian, maka itu tidak disengaja. Nah, itu bisa dibuktikan dengan forensik, dengan inapisnya lamun di polisi mah itu bisa dibuktikan kategorinya yang mana. Nah, di dalam Islam juga sama. Ada pembunuhan berencana. Nah, itu mah fajazauhu jahannam. Dia akan dibalas dengan api neraka. Dikisos tidak? Pasti dikisos. Tapi kisosnya tidak menghilangkan dosa di akhirat. Oke, misalnya tanya mun ieu maehan saurang dipaehan deui sebanding banding. Iman maehan hiji iman saurang maehan 2 dipaehan sakali sebanding. Nya teh maehan 2 jelema terus we dikisos dipaehan sakali sebanding. Kena 2 kali baji. Yang kedua cenah maehanana. Berarti kudu kumaha? Mah nya maehanna 2 kali kan sakali. Atau lamun maehan 2 kali mana tadi can pae. Nah, komo lamun anu menyebabkan kematian ratusan ribuan, bahkan aya anu sapertos Hitlernya. Nah, jadi lamun anu kitu kudu dikisos teu? Kisosnya pikama. Tapi kan eta kan sakali, itu mahana loba kumaha. Nah, jadi itu ikhwatimah rahimakumullah. Sebenarnya kisos ini bukan mencari kepuasan, tapi menghilangkan penyakitnya. Penyakit bahwa seseorang itu mudah menghilangkan
nyawa orang eta tujuanna mah gitu kisos teh dalam dibalas mah sakali nya sakali yeun we eta tapi lamun geus dipaehan jelemana panyakitna teh leungit kabawa itu panyakitna teh kabawa justru ketika seseorang tidak dihukum dengan hukuman mati sementara dia telah melakukan perbuatan pembunuhan selamat bisa jadi dia itu merasa selamat nah dia merasa lepas dari jeratan hukum dan sebagainya. Nah, iwatimar rahimakumullah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibedakannya dalam Al-Qur'an juga. Kalau yang pembunuhan berencana itu sebabnya muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, dilakukan kisos dan dosanya masih ada nanti di neraka jahanam. Yang kedua, pembunuhan tidak berencana. Kalau tidak berencana nah, dan juga yang tidak disengaja, maka itu belum tentu kisos. Belum tentu kisos. Nanti ada syariat yang lain seperti orangnya korban atau keluarga korban itu memaafkan, maka tidak perlu dilakukan kisos. Tapi lamun anu berencana mah walaupun korban memaafkan, dia tetap harus dilaksanakan kisos. Karena dia nyaeta tadi penyakit mah anu ieu mah kan membunuh teh bukan karena sengaja atau tidak direncanakan. Jadi berencana tidak berencana itu tidak ada niat untuk membunuh, tapi bisa jadi dia berencana untuk menyakiti aya niat ngan teu nepikeun ka maut gitu. Terus maut. Nah, itu maka tidak terkena berbeda dengan yang tidak sengaja sama sekali. Sengaja sama sekalinya sigana tadi orang yang tidak sengaja mengeprank atau ngaruwaskeun ternyata meninggal dunia, itu mah tidak sengaja. Bedana naon Ustad? Eta we wasilahna wasilah untuk penganiayaan atau bukan gitu we. Contoh misalnya tanya, lamun nyeun jebakan untuk menyakiti tapi tidak sampai meninggal, tidak berencana. Tapi lamun tidak sengaja mah misalnya tijalikeun, tikosewat nya, titajong ka manehanana. Nah gitu. Termasuk ngaruwaskeun, dan ngaruwaskeun mah bukan cara untuk membunuh. Ngaruwaskeun mah cara untuk happy birthday. Untuk membuat kejutan. Nah, jadi eta teh wa timar rahimakumullah ngabedakeun eta. Nah, insyaallah kalau misalnya oleh ahli pakar hukum pidana itu bisa lebih jelas. Nah, kemudian dalam Islam penghilangan nyawa oleh manusia itu hanya dibolehkan dalam 3 hal sebagaimana dalam hadis la yahillu limri'il muslimin, tidak halal bagi seorang muslim dalam menghilangkan darah itu kecuali ihdas salah sihisolin. 1 di antara 3. 1 yaitu jinah. Jinah yang sudah menikah kan dia itu harus dirajam itu sampai meninggal dunia. Nah, kemudian yang kedua itu kisos, orang yang membunuh kemudian dibunuh lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang murtad kemudian memerangi orang muslim. Nah, itu diperbolehkan untuk dibunuh. Sekarang kita bahas hukum-hukum syara yang terdapat dalam ayat ini. 1. Apakah seorang yang merdeka dibunuh karena membunuh hamba sahaya? Kan beda ya teh, imam merdeka, imam hamba sahaya. Orang merdeka itu dia berkuasa penuh, sedangkan hamba sahaya itu seolah barang. Kalau misalnya hamba sahaya meninggal dunia, eta teh disamakan dengan barang yang rusak, tinggal digantian ka saha? Kanu bogana gantian deh ku artos atanapi ku hamba sahaya deui. Kersa teu? Bapak teh boga hamba sahaya teh kedul. Hese dititah, carekeun. Terus aya gelut jeung batur, pikeun ka maot. Nah, ku anu ngagelutan ka maotna teh digantian ku hamba sayana teh nu geulis
Mun pamegat nu kasep anu getol nu daekan kersa teu untuk kersa. Nah, da eta memang disamakan statusnya itu dengan barang hamba sahaya mah. Itu masalahna teh sebenarnya. Nah, apakah itu harus dibunuh lagi? Nah, maka memang pendapat para ulama itu ada dua. Ada yang mengharuskan sama di kisos, ada juga yang tidak. Nah, yang pertama mah seperti pendapat mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalah bahwa orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh hamba sahaya. Demikian pula orang Islam tidak dibunuh karena membunuh hamba sahaya. Kenapa? Sebenarnya karena ayat dalam kutiba alaikumul qisasu fi qatla al-hurri bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ayat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kisos hanya berlaku pada tingkat yang sama. Hurru bil hurri, abdu bil abdi, unsa bil unsa. Di lamun pamegat mayahan istri teteh tedepikeun ka kudu di kisos dipayahan deui. Sama dengan hamba sahaya dengan orang merdeka itu tidak dibunuh lagi menurut ayat ini karena tidak sebanding. Demikian pula orang kafir tidak sama dengan orang muslim. Wala yuqtalu mu'minun bikafirin, dan orang mukmin kalau membunuh orang kafir dia tidak harus dikisos lagi. Di konteksnya negara Islam. Ya, di konteksnya negara Islam. Nah, kemudian juga secara logika hamba sahaya adalah barang yang dapat diganti apabila rusak atau meninggal. Demikian pula orang kafir adalah najis dan binatang melata yang paling jelek menurut Al-Quran, maka tidak boleh disamakan dengan orang Islam. Jadi orang Islam maihan-maihanana ge jelema kafir teh eta teh berharga ku Islamna. Dan moal sapati-pati gitunya melakukan pembunuhan terhadap orang kafir, kecuali dia itu memang ada nilai keislaman di dalam dirinya. Kemudian juga pendapat Hanafiyah, seorang yang merdeka dibunuh karena membunuh hamba sahaya. Demikian pula apakah dibunuh orang muslim karena membunuh orang kafir? Nah, karena inti dari ayat ini adalah kewajiban pelaksanaan kisos karena pembunuhan. Nah, pendapat yang kedua itu, sedangkan penyebutan itu tingkat yang sama menunjukkan pembatalan kezaliman yang terjadi pada zaman jahiliyah, yang membunuh orang merdeka karena membunuh hamba sahaya dan membunuh laki-laki karena membunuh perempuan. Nah, jadi kata Imam Hanafi mah seperti itu. Sedangkan di dalam Al-Quran jelas wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Dan dalam Taurat pun juga dulu sudah ditetapkan bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, baik itu yang merdeka ataupun hamba sahaya. Dalam ayat juga, dan barang siapa yang dibunuh maka kami telah menjadikan kekuasaan bagi walinya untuk melaksanakan kisos. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan. Nah, dan siapa yang dibunuh maka kami telah menjadikan kekuasaan bagi ahli warisnya itu untuk menuntut kisos. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, orang muslim itu saling menjamin darahnya. Maka hamba saya yang muslim itu dijamin darahnya. Artinya kalau hamba saya yang muslim dibunuh maka harus dilakukan kisos. Bahkan Rasul pernah berkata, dan barang siapa yang membunuh hamba saya, kami akan membunuhnya. Dan barang siapa yang menganiayanya, kami akan membalasnya. Rasul juga pernah membunuh orang muslim karena membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dalam riwayat Al-Baihaqi. Rasul juga pernah memotong tangan orang muslim yang mencuri harta orang kafir. Jika dalam masalah harta saja sama, maka dalam masalah darah pasti lebih berhak. Jadi anu tadi harta wae ogenya, walaupun orang kafir itu Rasul memotong tangan orang muslim yang mencuri, apalagi dalam masalah nyawa. Nah, maka kata Muhammad Ali As-Sabuni, pendapat yang roji itu adalah yang ini,
orang yang merdeka dibunuh karena membunuh hamba sahaya yang mukmin. Jadi kalau hamba sahayanya beriman, maka dia itu tetap akan dibunuh. Kemudian karena hadis Rasulullah SAW jelas menerangkan tentang itu. Barang siapa yang membunuh hamba sahaya, kami akan membunuhnya, dan barang siapa yang menganiayanya, kami akan membalasnya. Sedangkan yang kedua, orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir secara tidak sengaja atau tanpa berencana, karena sabda Rasul wala yuqtalu mu'minun bikafirin. Tapi kalau secara sengaja maka dilaksanakan kisos. Nah, jadi masalah had. Hukum yang kedua, orang tua membunuh anaknya, apakah harus dikisos? Orang tua membunuh anaknya, jelema itu lain hayam. Nah, kan dalam suatu hadis, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu sebenarnya adalah milik ibu bapakmu. Nah, berdasarkan hadis itu, maka diragukan bagaimana kalau ada orang tua yang membunuh anaknya. Nah, mayoritas ulama sepakat bahwa orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya dengan tanpa sengaja atau tanpa berencana. Ai sengaja mah tetap dilakukan kisos. Nah, bahkan di dalam hadis dikatakan tidak dibunuh orang tua karena membunuh anaknya. Duh, kuat peliknya. Ini ya tadi kan untuk menjaga nyawa. Menjaga nyawa teh samemehna supaya tidak terjadi pembunuhan. Ayeuna mah yang terjadi pembunuhan, tak Islam oge ketat menjaga nyawa supaya orang yang melakukannya juga tidak dengan mudah dibunuh juga gitu. Jadi salah Muslim tik-utik lumayan payahan deui henteu teu kitu. Nah, henteu. Justru Islam preventif nate 2 lapis. Sebelum terjadi pembunuhan itu, kemudian setelah terjadi pembunuhan juga itu harus dijaga, tidak langsung harus dibunuh. Ada aturan-aturan yang ketat. Kemudian, nah ieu mah siga perampok atau begal, tarawani sorangan, lobaan. Ngoroyok saurang, pikeun ka maot. Nu dipayahanana nu mana? Abi menyekelan. Ceung itu teh. Abi mah cenah nu mere peso. Tas ieu nu nusuk. Anjeun naon di dieu? Abi mah ngadoakeun. Kan dina bahasa namanya bahasa hukum aya aktor intelektual. Siga pembunuhan, kisah pembunuhan Nasaruddin Najaruddin, nah Raja Wali Banjaran teh nya kan ada aktor intelektualna eta mah teu naon, tapi dia yang merancangnya. Terus aya oge nu ngabiayaanana. Terus aya oge anu eksekutorna, eksekutor sajabin. Itu semuanya itu apakah akan dibawa atau tidak? Mun misalnya dilaksanakan kisos, nu mana anu bakal terkena kisos? Nu mana? Sadayana? Atuh cenah rugi urang mah nganyekelan. Nah, gitunya. Nah, iwatimar rahimakumullah, ini mayoritas para ulama dan imam yang 4 menyatakan bahwa gerombolan orang dibunuh semuanya karena membunuh satu orang. Tadi tujuannya nama Islam itu menjaga hilangnya nyawa. Eta sanajan hiji oge. Ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar. Kalaulah bermaksud seluruh penduduk bumi untuk membunuh seorang muslim, maka kami akan membunuhnya. Oh, jadi yuk, perkara yang sangat besar urusannya itu, dalam menghilangkan nyawa itu adalah perkara yang besar. Mun kabehanana terlibat kami bakal dilakukan kisos sadayana. Oh, jadi telala wara di dalam Islam. Yang kedua juga, kalaulah penduduk bumi dan langit berserikat untuk menghilangkan nyawa seorang mukmin,
maka kami Allah akan memasukkan semuanya ke neraka. Ini baik. Nggak bakal dibedakannya aya anu tidak bisa nanti tidak ikut menjaga, tidak menghindarkan itu terjadi, ada juga yang membiarkan. Nah, itu nanti akan berbeda hukumnya itu. Maka yang jelas-jelas itu apabila dibunuh oleh gerombolan dalam posisi atau dalam peran apapun mereka, semuanya dihukum sama. Hukum sama. Kan dilaksanakan kisos. Nah, tak cek anu nyekelan teh ambu urang mah. Si dipayahan deui di kisos, piragengan ukur nyekelan. Nah, gitu. Jadi itu semuanya tertib oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bagaimana cara pelaksanaan kisos? Apakah dengan cara yang sama sebagaimana pelaku membunuh? Misalnya dimutilasi. Udah dimutilasi deui pelakuna. Anu diduruk, kudu diduruk deui. Anu dikopian, kudu dikopian deui. Nah, gitu. Nah, emot kisos itu tujuannya bukan penganiayaan, tapi menghilangkan nyawa. Itu sebagai bentuk kompensasi dari terjadinya pembunuhan. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Nah, gitu. Ini bukan untuk menganiaya. No penting mah langsung maut gitu. Enak ditembak mati atau misalnya teh disuntik mati, racun tanah pinaun bentuknya nu bisa menghilangkan nyawa dengan cepat. Itu perbolehkan. Jadi kisos itu bukan harus sama. Nu diduruk, kudu diduruk deui, dimutilasi dengan air raksa atau apapun itu tidak. Itu menganiaya. Nah, maka adalah dengan cara yang paling baik, Di negara-negara lain mah itu hukuman pembunuhan itu aya nu di istrik, di setrumnya, kemudian juga aya nu diabuskeun kana kandang buaya, gas beracun, nanti banyak itunya. Itu kan penganiayaan. Di Islam bukan. Dengan cara yang cepat, dengan apa misalnya teh, dengan pedang atau dengan panah. Dengan pedang atau dengan panah. Kan orang oge mun mencit beda-beda carana, tapi kan kudu alus mencit teh, tidak boleh menganiaya. Nah, dalam bahasa hadis atau Al-Qur'an, menyembelih binatang juga berbeda-beda carana teh. Aya dabhun, menyembelih, aya nahrun, nahar, kemudian juga aya naon jadina teh nya, eta salah satunya eta nu emot. Dabun itu menyembelih sini di koro, jadi megatkeun urat ieu ti koronya, pikeun ka keluar darahnya dan kemudian meninggal dunia. Eta dipenjit sembelih syet gitu. Nah, sedangkan nahar itu di dalam bahasa Arab ditusuk dengan tombak si leher unta, sabab onta mah gede tanagana hese untuk dibaringkan, maka cukup jos we ieuna cer keluar golepak tos sakit. Itu tadi disebut nate nahar. Entah kalau di Al-Qur'an pasoli li robika wanhar, itu bukan menyembelih artinya itu. Nahar itu adalah dengan cara itu. Aya deui anu dibeset kitu, naonnya namina teh? Dohak kitunya. Dibeset we set gitu uratna, set langsung gorolok. Dina ka aya nangtung teu digolerkeun. Tak aya dina bahasa teh faida wajabat junubuha. Urang mah kan digolerkeun heula. Nah, eta mah sembelih dabhun namina teh. Nah, tapi itu adalah cara-cara yang terbaik yang dilakukan untuk menyembelih binatang kurban di dalam Islam. Dalam Islam, ulah disopaknya, ping-pingna
Nah senah hirup aya pingpingna di sate haram teh bangke. Teu meunang dipencit heula. Nah, itu jadi dengan cara yang baik. Kemudian siapa yang berwenang melakukan kisos? Nah, jadi ulah teu sapati-pati keluarga ieu aya rumahan, keluargana langsung newak ieu. Ieu teu tarima terus ngebales deui, tidak bisa. Kata carana bakal berbeda, ada unsur subjektivitas. Maka kisos itu kata Imam Al-Qurtubi, seluruh ulama dan umat Islam menyatakan bahwa kisos tidak bisa dilakukan kecuali dengan pemerintahan yang sah. Maka tidak boleh kisos antar kelompok atau antar keluarga. Ya, komo antar kota, antar provinsi. Tekengeng. Karena dia itu dilaksanakan oleh pemerintah yang sah. Misalnya, mana meninggal di film-film mah si jagalna oge menggunakan penutup kepala supaya imbang, jangan mau pilih-pilih. Jadi melaksanakan gitu. Tang teh dina jilid oge teh teh beda aya naon teh aya di jilid tuh dicepret tuh dengan tangan penuh sok itu aya dengan setengah eta mah keur hamba saya. Jadi kieu keur hamba saya mah si agojona teh tah kitu. Teu meunang kieu sabab tanagana beda. Eta teh pelaksanaan hukumanna setengah. Atuh aya saparapat mah kitu benar. Teu teh karasa eta mah noe. Dulu pernahnya di Aceh sebenarnya terjadi pelaksanaan had, tapi yang bersalahnya itu istri pejabat kalau tidak salah. Nah itu oleh algojo yang sudah ditetapkan. Si eta mah pokokna mah kudu teu wawuh, teu apal nanaon, teu apal masalah nanaon, teu apal saha nu daya tanah. Pokokna pas aya hareupeun nu kudu cepret kitu kuduna teh. Itu nanti netral. Baheula oge hakim baunya dina legenda Cina. Hakim maksudnya hakim bau itu kalau dia sedang bersidang pakai kacamata hidung. Lain gaya. Supaya tidak ada kontak batin dengan terdakwa atau dengan korban. Jadi bisa adil. Urang mah kan kontak malah nepikeun ka aya terdakwa nyarekan hakim. Nah, itu teh dilaksanakan seperti itu. Nah, algojo itu sudah ditentukan dan itu diberi kewenangan itu oleh negara yang sah, di mana dia itu sebagai pemimpin yang sah dan melaksanakan hukum Islam. Di urang tetiasa sakumaha nuntut oge. Terus salah saha? Salah orang yang berwenang untuk mempunyai kekuasaan melakukan hukum Allah eta. Jadi urang mah teu aya dosa. Kumaha lamun misalna teh anu membunuh kemudian tidak bisa dilaksanakan kisos karena di dalam negara kita tidak bisa dilakukan itu. Nah, maka dia itu minimal dilaksanakan pertobatannya atau dilaksanakan diatnya atau misalnya memperbaiki kelakuannya dengan bertanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, ku Islam teh eta diatur sedemikian rupa. Lah? Tidak bisa dihukum karena dia itu rupiah kolam. Orang dengan gangguan jiwa itu. Kan kedah dicek bener teu gelo gitu. Nah, gelo bisa maehan. Anu gelo mah saapal abdi mah bisa joget. Oh nya atau walau alamnya anu membunuh tah gitu. Walau alamnya. Jadi kecil kemungkinan sekali gitu kalau misalnya sampai melaksanakan seperti itu. Dia kan terganggu jiwanya. Histeris itu dan sebagainya. Kalau misalnya itu benar, nah justru naonnya apakah orang-orang yang di sekelilingnya itu mengetahui gitu sehingga dia itu bisa
menjaga orang ini berbahaya. Ieu nu gelo dikencarkeun berbahaya. Jeung deui anehna teh nyerangna teh ka masjid. Ka ustad. Siga naonnya? Siga boga nyeri hate ka ustad. Sok lah kanu sanes mah sateu kacaritakeun. Nah, ikut bisinya anu gelo pinter itu. Aku gelo tapi pinter. Gelo. Nah, iwatimah rahimakumullah, hukum kisos ini dalam akhir ayatnya walakum dan bagi kalian itu fil kisosi dalam pelaksanaan hukum kisos itu hayatun ada jaminan keberlangsungan hidup. Ya ulil albabi wahai orang yang menggunakan akal dan pikiran la'allakum tatakun supaya kalian bertakwa. Kenapa? Karena tadi seseorang apabila mengetahui hukumannya akan diterima akibat pembunuhannya dia akan dibunuh lagi, maka dia akan berpikir berkali-kali. Urang maehan si eta berarti pamajikanna jadi janda, budakna jadi yatim. Engke urang oge anak urang jadi janda, anak urang jadi janda. Istri urang jadi janda. Istri orang jadi janda, anak orang jadi yatim. Tuh, kan dia akan berpikir panjang gitunya. Kalau misalnya ini dilaksanakan, tapi kan tidak berlaku lamun teu dilaksanakan hukum kisos mah cenanya. Justru nanti tidak ada keadilan. Nah, itu masalah yang paling banyak dituntut oleh manusia itu adalah keadilan. Keadilan. Nepikeun kana maot nage nuntut keadilan nu maehan. Kan mana maehan nuntut keadilan. Saya tidak setuju dilaksanakan hukum ini dan sebagainya. Jadi tong wakama anu korban pelaku oge butuh keadilan. Nah, keadilan kenapa? Karena terjadinya tadi ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan sesama manusia. Dan nanti di akhirat itu yang akan dihisab pertama itu antara sesama manusia ada berkaitan dengan darah. Dia tak bakal dituntut nanti eta heula kedoliman antara sama manusia itu adalah darah. Teu kabayang jelema nu maehanna loba dituntut ku lobaan jelema ratusan jelema gitu. Da orang Islamanya naon lamun lain ku jihad da teu tega tuh maehan jelema tong ka maehan jelema maehan lampu gitu tega. Maehan binatang oge nya dengan orang Nabi Sulaiman. Tapi lamun bener landasanana diparentakeun ku Allah nya tong wakamal sato jelema oge eta Islamanya proporsionalna teh gitu. Ayeuna orang tibalik lamun teu make agama mah geuningannya teu balik. Ai sato nepikeun ka diusapan, ai jelema dipaehan. Kan eta teh geus teu ieu gitu, geus teu nya eta tumbal seperti tumbal untuk dewa anu tetep karti. Nah, iwatimar rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tah baban ieu mah ada berat jadi bertakwa teh nya. Sabab nya teu bisa ku urang sorangan gitu. Padahal orang-orang yang bertakwa itu salah satunya itu adalah mau melaksanakan hukum kisos. Gitu. Eta teh tanggung jawab urang secara hukum secara wajib kifayah harus dilaksanakan. Nah, makanya pentingnya kita mempunyai aspirasi-aspirasi yang bisa membawa ajaran agama Islam ke ranah undang-undang untuk umat Islam tentunya minimal itu penting gitu. Tangamun aya caleg atau pilkada taros we Anda akan memperjuangkan Islam, siap saya akan berjuang, Allahu Akbar. Kalau misalnya Anda korupsi berani dipotong tangan,
Mulai ngedeg-deg. Gitunya. Ngedeg-deg. Apakah Anda akan melakukan hukuman had? Rada manjang eta mah. Mantak jadi balelon. Memang gitu perjuangan anak teh ngawat arus. Aya muhun aya tobat teh eta di kisos muhun. Jadi menyerahkan diri, mengakui eta teh bentuk pertobatanana kalau di negara yang melakukan hukum kisos atau berdasarkan syariat Islam. Namun di negara anu tidak urangnya minimal laksanakan patibaun ilaihi bi ihsannya wa adaun patabaun ilaihi bi ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Nya ka kulawargana kudu hade membayar diat. Diatnya itu berapa Ustaz? 200 ekor unta. Saunta seberapa ngaosna? 50 mirahnya. Mafirah aku. Mun pamirahna berapa jinya? Mun pamirahna 50 kali 200 seberapa? 50 kali 200 1 miliar. Jadi harga nyawa itu 1 miliar, bayangkeun. Duh, urang kudu ngagantian 1 miliar, teu boga di mana? Nya tong mayan atuh. Gitu. Itu tapi yang tadinya walaupun orang banyak uang juga tetap kalau sengaja mah dia tidak bisa lakukan ya. Di pernah geningannya anu kasus TKW yang membunuh kemudian dituntut diat itu dibayar ke pemerintah sampai 4 miliar gini. Ta eta teh harga diat bila mentadi pangaosna 510 jutaan berarti 200 jutaan kita ontana sehargana teh saurang teh. Bayangkeunnya Islam menjaga mahalnya kehidupan. Nyanya ada orang mah tuh tidak mempunyai hak apapun untuk menghilangkan nyawa. Sabab orang mah makhluk. Maka pembunuhan itu termasuk pada dosa besar. Sakitu rupi nama insyaallah urang lajengkeun qul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.